Wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK Muhammadiyah Imogiri. Salam sejahtera. Semoga selalu diberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Sebelumnya saya di sini saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Devi. Insya Allah hari ini akan menjadi moderator untuk kegiatan pagi hari ini dan semoga kedepannya akan menjadi yang lebih baik. Dan alhamdulillah pagi ini SMK Muhammadiyah Imogiri kedatangan tamu yang insya Allah spesial ya. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua, motivasi bagi adik-adikku sekalian yang menyaksikan pada kegiatan hari ini dan bisa mengambil hikmahnya, yaitu sudah datang nih, sudah hadir di samping saya Bapak Agung Budi Prabowo, Magister Pendidikan. Halo, assalamualaikum semuanya, adik-adik yang luar biasa. Pak Agung, sudah lama ya tidak bertemu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agung? Alhamdulillah baik sekali Bu Devi. Bagaimana Bu Devi? Alhamdulillah baik Pak Agung. Berapa purnama kita tidak bertemu? Sudah beratus-ratus purnama insya Allah Ya. mungkin ya. Tapi nanti kedepannya insya Allah kalau memang dirasa adik-adik di SMK Muhammadiyah Imogiri butuh motivasi lagi, insya Allah kita bisa mendatangkan beliau. Karena beliau ini sekarang kesibukannya menjadi dosen Universitas Ahmad Dahlan dan beliau mengampu program pendidikan bimbingan dan konseling. Jadi sesuai dengan ini ya, dengan yang beliau ampu, nanti adik-adik sekalian bisa mendapatkan motivasi insya Allah gitu Pak Agung ya. Sebelumnya nih, karena di era pandemi seperti ini kita tak lupa ya untuk selalu menjaga dan sebagai ikhtiar kita terhindar dari wabah COVID, insya Allah. Nah makanya kita selalu menjaga protokol-protokol yang telah pemerintah berikan pada kita. Nah, makanya saya dengan Pak Agung pun saya tetap menjaga jarak, walaupun mohon maaf kami tidak menggunakan masker ya, tapi insya Allah nanti tetap bisa terjaga insya Allah seperti itu. Nah ini tadi kan sesuai dengan kegiatan hari ini kita ingin memberikan apa ya, kiat-kiat buat adik-adik sekalian, apalagi yang baru lulus SMP ini ya Pak Agung. Betul sekali Bu Devi. Dapat nikmat yang luar biasa untuk lulusan tahun ini, karena belum tentu nih untuk yang besok-besoknya mendapatkan nikmat seperti ini, yaitu nikmat setelah lulus dapat MPLS ataupun masa pengenalan sekolahnya nih via online. Betul. Ya kan? Ini kali pertama ya. Iya betul banget. Ya, dan harapannya nanti nggak seperti ini lagi ya istilahnya. Oh, iya. Atau justru malah lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Bisa streaming dan lain sebagainya. Oh iya seperti itu. Nah mungkin bagi yang lulusan tahun ini dia masih bingung nih Pak Agung, gimana sih caranya biar bisa tetap berprestasi, tetap belajar, tetap fokus, tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar istilahnya kayak gitu ya, via daring ataupun online kayak gitu. Nah mungkin nanti dari Pak Agung sendiri yang sudah berpengalaman dalam istilah mengajar via online ya, karena kan kalau mahasiswa itu kadang karena kesibukan dosen jadinya untuk mengajar tuh nggak bisa selalu tatap muka. Nah kalau mungkin bagi kita istilahnya yang biasanya tuh kalau belajar ya harus bertemu begitu di kontak kelas kayak gitu kan ya, mungkin nanti adik-adik bisa nih mendapatkan share ilmu tentang bagaimana sih biar fokus, bagaimana sih biar semangat untuk belajar. Monggo Pak Agung kalau ada tipsnya buat kita kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Devi pada kesempatan kali ini sudah bersama kita bersama SMK Muhammadiyah Imogiri ya. Dan ini memang kali pertama, betul Bu Devi tadi menyampaikan, kali pertama SMK Muhammadiyah Imogiri melaksanakan MPLS secara daring ya. Saya sangat tahu karena saya sendiri dulu adalah guru dari SMK Muhammadiyah Imogiri. Jadi kita dulu adalah partner bekerja ya, tapi kemudian saya sekolah di Bandung, kemudian saya diterima menjadi dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi saya sangat tahu sekali bagaimana MPLS ini akan sangat berbeda dengan MPLS yang tahun lalu, di mana MPLS tahun lalu banyak yel-yel ya Bu Devi ya, ramai sekali. Hari ini yang peserta didik barunya berapa SMK Muhammadiyah Imogiri? Insya Allah 500 nih Pak. 500, subhanallah, luar biasa ya. Selamat datang kepada 500 siswa peserta didik SMK Muhammadiyah Imogiri. Kalian berada di sekolah yang sangat luar biasa hebatnya ya. Ini adalah salah satu sekolah yang
mungkin salah satu terbesar di daerah istimewa Yogyakarta dengan kurikulum-kurikulum dan aktivitas-aktivitasnya yang sangat luar biasa ya Bu Devi ya. Alhamdulillah. Jadi saya tahu bagaimana SMK Muhammadiyah Imogiri karena saya dulu adalah bagian dari keluarga besar SMK Muhammadiyah Imogiri. Betul tadi yang dikatakan Bu Devi, selamat datang teman-teman. Sekarang sudah seragamnya bukan biru putih ya Bu Devi ya. Seragamnya sekarang abu-abu putih ya. Selamat datang di dunia abu-abu putih ya. Mungkin kalau diminta untuk kembali flashback, saya mungkin akan pengen ya menjadi siswa SMA lagi. Bu Devi pengen nggak? Pengen banget Pak. Kenapa Bu Devi pengen jadi siswa SMA? Karena kalau siswa SMA tuh kayak istilahnya masih fase keren-kerennya nih, fase keren-kerennya. Fase betul. banyak istilahnya bergaulnya dengan yang lainnya betul. lebih banyak istilahnya seperti itu. Apalagi siswa kelas 10 nih masih baru kayak gitu. Betul sekali ya. Ini adalah masa di mana teman-teman nanti akan banyak bereksplorasi Bu Devi. Bagaimana teman-teman nanti akan banyak meningkatkan skill teman-teman. Tempat di mana teman-teman ini akan menentukan masa depan teman-teman. Nah, di SMK Muhammadiyah Imogiri nanti kita akan banyak diskusi bahwasanya teman-teman sudah berada di tempat yang sangat tepat. Tadi pertanyaan yang pertama dari Bu Devi betul ya, karena terkait dengan masa pandemi ya Bu Devi ya. Betul sekali teman-teman. Bagaimanapun ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua. Namun demikian, pokoknya teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Saya doakan Bu Devi mudah-mudahan tetap bisa tatap muka ya. Amin. Karena memang pembelajaran secara daring untuk saat ini mungkin masih bisa efektif ketika betul Bu Devi tadi menyampaikan dengan mahasiswa Bu. Tapi kalau dengan siswa-siswa yang lebih SMK, SMP, SD bahkan TK mungkin akan sangat berat sekali. Ya, bahkan ada meme-meme Bu Devi kalau guru mamahku lebih galak daripada guruku ya. Nah, ini kan sekarang stresornya bertambah. Yang stres tidak hanya anak-anak, tapi yang stres adalah orang tua. Karena orang tua sekarang menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Tapi nggak apa-apa teman-teman. SMK Muhammadiyah Imogiri sebentar lagi juga akan menerapkan protokol kesehatan ya. Ya, insya Allah. Menunggu dan mudah-mudahan memang bisa bertatap muka karena beda, apalagi SMK. Teman-teman sekarang berada di sekolah vokasi. Bu Devi ya. Di sekolah vokasi itu yang penting adalah kejuruan dan praktiknya betul. Bahkan mata pelajarannya mungkin 70% atau 60% praktik ya. Iya. Nah, 70% praktik, tidak banyak teoretik. So, kita berdoa bersama teman-teman mudah-mudahan masa pandemi ini betul-betul bisa selesai ya. Terus kemudian kita bisa new normal begitu ya Bu Devi, supaya bisa ketemu sama Bu Devi yang cantik. Betul kan Bu Devi? Insya Allah. Baik, itu Bu Devi ya. Jadi di masa pandemi ini yang pertama adalah tetap be happy ya. Tetap be happy itu yang pertama. Teman-teman tetap fun dalam menjalankan aktivitasnya. Mungkin nggak akan lama ya. Mudah-mudahan setelah MPLS ini kita bisa bertatap muka. Amin. Oke. Terus yang kedua teman-teman jangan lupa ini yang sering menjadi kesulitan adik-adik kita ketika di rumah adalah jangan lupa untuk manajemen waktunya. Gitu. Selama ini kalau kita di sekolah kan waktunya terstruktur tuh Bu Devi. Pelajaran pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa dan lain sebagainya. Nah, kalau di rumah kan nggak terstruktur. Dan biasanya Bapak Ibu juga memberikan tugasnya juga dalam satu hari, diberikan waktunya. Nah, teman-teman yang pertama harus betul-betul selain menjaga mood, yang kedua adalah teman-teman harus mampu untuk manajemen waktunya. Tahu kapan saatnya untuk belajar, tahu kapan saatnya untuk bermain ya. Karena ingat ini smartphone ini luar biasa ya Bu Devi ya. Ini dunia itu ada di genggaman teman-teman ya. Semuanya nanti pelajaran dari Bapak Ibu guru yang ada di SMK Muhammadiyah Imogiri nanti dapat diakses dari your smartphone. Tapi hati-hati menggunakannya Bu Devi ya. Hati-hati karena ini bisa menjadi smartphone, ini pula bisa menjadi stupid phone ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau teman-teman tidak bisa menggunakan ini secara bijak, teman-teman akan terbuai. Ingat, ini adalah tools. Ini adalah alat. Jangan sampai teman-teman diperalat oleh gadget.
mampu membagi waktu gadgetnya ya untuk belajar, tidak hanya full untuk tiktokan ya seperti Bu Devi. Tidak full hanya untuk tiktokan atau untuk membuka YouTube, game dan lain sebagainya. Bukan berarti Pak Agung nggak main game loh ya. Bu Devi main game nggak? Iya. Main game juga ya. Pak, saya juga main game tapi ada waktunya. Nah, itu penting. Manajemen waktu sangat penting bagi adik-adik semua. Oke. Dua. Terus yang ketiga, jangan lupa teman-teman untuk ya tetap olahraga ya. Karena Bu Devi tambah berapa kilo? Enggak dong. Iya. Sudah slim. Ya, ini saya juga olahraga ini penting juga teman-teman supaya juga fresh melihat kondisi di sekitar tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Karena bagaimanapun juga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu juga menjadi penting. Nah, itu mungkin tips dari saya Bu Devi terkait dengan belajar di masa pandemi, jaga mood, kemudian manajemen waktu yang baik. Oke. Terus kemudian jangan lupa untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan jangan lupa olahraga. Mungkin itu tips dari saya terkait dengan pandemi. Gitu, kita keep ya istilahnya. Kita keep di dalam pikiran kita, insya Allah nanti adik-adik bisa mencernanya tadi dari Pak Agung sedikit tips dan mungkin banyak ya istilahnya nanti kalau dijabarkan. Setelah tadi kita membahas tentang gimana sih caranya biar fokus untuk belajar, kita pasti juga adik-adik walaupun di rumah tetap harus bisa berkarya. Betul sekali. Berprestasi. Betul. Nah, gimana caranya sih Pak Agung, menurut Pak Agung untuk melihat peluang nih buat adik-adik kita walaupun di rumah stay at home tapi bisa berkarya. Betul. Terus menurut Pak Agung juga ini mungkin pandemi seperti ini tantangan untuk tahun kemarin kalau kita tahu. Tapi kalau kita sudah diberikan pandemi seperti ini, pasti akan ada tantangan lagi di dunia besok ataupun tahun depan kayak gitu. Nah, menurut Pak Agung nih apa sih kiat-kiat buat kita bisa siap-siap untuk menghadapi tantangan itu, dan apa kira-kira tantangan yang akan lebih depan? Kalau handphone kan istilahnya semakin zaman semakin nambah lagi, semakin tambah smart lagi. Nah, kita juga pasti manusianya juga pasti harus membekali diri biar untuk tantangan ke depan lebih mampu kayak gitu. Ya, kira-kira apa nih peluangnya, apa kemudian bagaimana caranya melihat peluang, kemudian apa sih tantangan kita ke depan gitu Pak Agung. Betul, baik sekali Bu Devi. Terima kasih, ini pertanyaan yang cukup luar biasa dari Bu Devi terkait dengan peluang dan tantangan kita ke depan teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, mau tidak mau teman-teman adalah teman-teman sekarang berada di masa pandemi Bu Devi ya. Berada di masa pandemi, nanti ada 3 hal penting yang menjadi peluang dan tantangan ke depan bagi adik-adikku semuanya. Ini saya sampaikan kepada adik-adik supaya mulai dari saat ini teman-teman adik-adik semua sudah bisa mempersiapkan diri. Ya, karena tips sukses itu kan gini Bu Devi, seseorang mampu yang pertama mempersiapkan diri, ya, mampu merencanakan apa yang akan dia cita-citakan. Memplanning ya? Ya, memplanning. Terus yang kedua adalah kerja keras. Manjada wajada, ya. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Manjada wajada, ya. Kerja keras. Terus yang kedua adalah setelah planning, kemudian bekerja keras. Terus yang ketiga adalah tidak mudah putus asa. Ya. Berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman, kemudian jangan takut akan kegagalan. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Iya, betul sekali, keberhasilan yang tertunda. Kegagalan juga merupakan guru paling jujur bagi kita supaya kita bisa memperbaiki diri. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya mulai dari detik ini teman-teman sudah berada di sekolah menengah kejuruan, di mana teman-teman nanti akan ditempa skillnya, ya, ditempa soft skillnya, ditempa kreativitasnya untuk supaya bisa betul-betul kejuruan, ya, yang suka TSM atau TKR, teknik sepeda motor, atau teknik kendaraan ringan, TKJ, ya, atau teknik komputer jaringan dan tata busana di SMK Muhammadiyah Imogiri, teman-teman nanti akan dididik, ya, untuk betul-betul bisa menjadi seseorang yang profesional, yang skillful gitu ya Bu Devi ya.
Nah, ada 3 tantangan buat teman-teman semua. Yang pertama adalah terkait dengan automasi, Bu Devi namanya. Nah, apa itu? Apa itu? Automasi itu sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh alat. Oh, gitu. Oke. Gitu. Nah, salah satunya di Singapura saja itu driver itu sudah tidak digunakan karena sudah mereka sudah membuat mobil otomatis. Ya, kita tinggal pesen kayak GoTit gitu karena kita nggak sponsor ya ini ya. GoTit atau Gradit gitu ya. Kita tinggal pesan seperti itu, mobilnya datang sendiri ya. Otomasi. Ya, pokoknya otomatis ya. Otomatis, mereka ya. datang sendiri dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti supir itu nanti akan banyak tergantikan. Iya, akan banyak tergantikan. Bu Devi suka film Korea? Suka. Ya. Nah, di film Korea juga teman-teman juga pasti sering melihat banyak sekali yang automasi. Salah satunya adalah alat pengepel. Oh iya. Tahu ya? Iya. Yang alat Sensor, pengepel, iya. oke, dia bisa ini jalan sendiri ya, ngedek, begitu ya. Nah, itu nanti juga akan menggantikan Bapak Ibu kita, teman-teman kita yang berkaitan dengan cleaning service. Tapi kalau guru tergantikan nggak, Bu? Insya Allah. Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Oke, insya Allah enggak ya. Mudah-mudahan kalau guru enggak tergantikan, apalagi bengkel ya, memperbaiki sepeda motor dan lain sebagainya. Mekanik itu wah sangat luas sekali. Busana selama kita masih berbusana pasti juga akan ke depan juga pasti akan luar biasa. Apalagi teknik komputer jaringan yang sekarang wah masih berkembang ya, IoT. Selalu berkembang. Betul, teknik komputer jaringan. Itu yang pertama otomasi, Bu. Otomasi ini akan berdampak kepada tantangan kita yang kedua, teman-teman, yaitu yang namanya bonus demografi, Bu Devi. Nah, yang pertama otomasi tadi, banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot. Oke, itu satu. Iya. Oke. Terus yang kedua terkait dengan bonus demografi. Teman-teman semua, bonus demografi ini begini, Bu Devi. Usia yang remaja saat ini, anak-anak kita yang sekarang ini nanti kelas 10 MPLS sampai kepada mahasiswa itu jumlahnya lebih besar daripada simbah-simbah kita, bapak-bapak kita dan anak-anak kecil balita. Nah, ini menjadi peluang, ini juga menjadi tantangan. Karena apa? Karena nanti teman-teman lulus, nanti saingannya juga semakin banyak. Bayangkan teman-teman, besok ke depan itu di dunia kerja saingan semakin banyak, lahan pekerjaan semakin sedikit. Ibaratkan kue dulu itu hanya dibagi untuk 10 orang, sekarang dibagi untuk 100 orang. Bayangkan, Bu Devi. Ya. Nah, bayangkan juga adik-adikku semua. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus melihat peluang dan tantangan ke depan. Kita sudah tidak saatnya lagi untuk leha-leha. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah terkait dengan perubahan jenis pekerjaan. Nah, ini juga menyambung dari apa yang disampaikan Bu Devi tadi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan dan banyak yang baru juga. Salah satu yang baru apa kira-kira, Bu Devi? Untuk manusianya nih. Iya, Apa ya, Pak ya? YouTuber. Oh iya juga. Oh iya, buat konten ya istilahnya. Iya, konten kreator. Wah. Sekarang adik-adik kita itu lebih canggih daripada kita, Bu Devi. Ya, saya meyakini adik-adik kita lebih luar biasa dalam membuat konten, tapi hati-hati juga dalam membuat konten. Jangan terus kemudian faktor keselamatan dan lain sebagainya juga di ini ya. Konten kreator, teman-teman. Sebagai contoh ya, banyak ini saya ngambil konten kreator di bidang otomotif misalnya. Di bidang otomotif, reviewer otomotif, wah sekarang subscribernya banyak sekali. Motomobi ya, Bu Devi tahu ya, Motomobi, Ridwan Hanif. Fitra Eri. Bu Devi tahu. Bayangkan teman-teman nanti di SMK Muhammadiyah Imogiri itu belajar terkait dengan teknis-teknis ya, terkait dengan spare part sepeda motor, spare part mobil dan lain sebagainya. Teman-teman besok bisa menjadi YouTuber, menjadi content creator, reviewer, tidak hanya sebagai mekanik. Gitu, Bu Devi. Jadi itu ada tiga itu, monggo Bu Devi. Jadi tadi sudah sedikit gambaran ya, istilahnya tantangan apa sih yang harus kita siapkan biar nanti adik-adikku sekalian tidak ketinggalan zaman. Kemudian bagaimana caranya kita bisa melihat peluang juga. Nah, sekarang gini Pak,
saya minta sedikit istilahnya motivasi khusus untuk adik-adikku nih yang di SMK Muhammadiyah Imogiri yang baru terutama ini biar bisa berprestasi khususnya di SMK. Kalau tadi kan mungkin cakupannya memang global ya istilahnya. Gimana sih apa sih biar adik-adik itu sudah nanti ketika masuk dan bertatap muka insya Allah ya gitu Pak bisa langsung aku harus ini aku harus ini kayak gitu, mungkin misal bisa ikut ekstra dan lain sebagainya mengembangkannya gitu. Gimana Pak Agung? Oke, luar biasa sekali Bu Devi ya, pertanyaannya sulit-sulit ya teman-teman ya. Baik, yang ketiga, betul, teman-teman sekarang berada di SMK Muhammadiyah Imogiri ya, SMK dengan segudang prestasi Bu Ya, Devi. insya Allah. Teman-teman lihat di SMK Muhammadiyah Imogiri itu fasilitasnya sudah sangat luar biasa. Teman-teman bisa melihat sendiri ini. Ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh SMK Muhammadiyah Imogiri. Ya, apalagi terkait dengan multimedia. Guru-guru yang mendampingi juga sangat-sangat berkompeten. Ya, mulai dari teknik sepeda motor. Ya, di situ nanti ada Pak Samokto, Pak Yoga, Pak Sigit dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Oh luar biasa. Mereka adalah guru-guru berprestasi. Fasilitas yang di bengkel TSM itu sudah standarnya Astra, bahkan melebihi standar mungkin ya, sudah standarnya atas ya, fasilitasnya sudah sangat komplit. Di TKR wah luar biasa, bengkel mobilnya punya hidrolik dan lain sebagainya. Di TKJ kita bekerja sama dengan industri. Nah ini yang luar biasa Bu Devi. Di SMK Muhammadiyah Imogiri itu kurikulumnya sudah menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di industri ya. Nah ini yang baru mau akan dicanangkan oleh Pak Menteri. Nah tapi SMK Muhammadiyah Imogiri itu sudah duluan maju ya terkait dengan kurikulumnya yang menyesuaikan dengan dunia industri, mata pelajarannya, ekstrakurikulernya. Wah itu juga banyak hal. Teman-teman, ini saya berpesan pada teman-teman ya, ikutilah aktivitas sekolah di SMK Muhammadiyah Imogiri. Ya, untuk mau sukses itu depend on you, tergantung pada teman-teman semuanya. Fasilitas sudah oke, guru sudah sangat luar biasa, ya. Terus kemudian tinggal teman-teman kemauan saja untuk belajar, bereksplorasi, mengembangkan diri di SMK Muhammadiyah Imogiri, ya. Cuman tinggal itu saja yang harus dilakukan oleh teman-teman. Karena SMK Muhammadiyah Imogiri itu unggul, ya. Terus kemudian Islami dan kompetitif. Nah ini saya sedikit membandingkan teman-teman dengan mengikuti ekstrakurikuler, dengan mengikuti mata pelajaran yang sangat luar biasa di SMK Muhammadiyah Imogiri, program-program sekolah harus diikuti besok ketika sudah masuk di SMK Muhammadiyah Imogiri, karena pengalaman-pengalaman belajar inilah yang membentuk teman-teman nanti supaya bisa sukses ke depan. Ya saya ingin membandingkan ya, contohnya Bu Devi punya HP jadul? Punya nih Pak. Oke, nah perusahaan besok akan membandingkan teman-teman layaknya HP ini. Nah, saya kalau ini HP jadul ya, HP Nokia zaman Renak ya. Terus sama ini smartphone. Kira-kira Bu Devi milih yang mana? Bentar. Milih yang smartphone atau milih yang smartphone? Kenapa milih smartphone daripada ini, Bu? Lebih banyak apa ya istilahnya aplikasinya, kemudian lebih efektif mungkin ya, terus habis itu lebih keren aja. Lebih keren, lebih banyak aplikasinya. Ini bayangkan kalau ini manusia, ya perusahaan pasti akan melihat kalian juga seperti ini. Mana yang banyak skillnya, mana yang banyak kompetensinya, jujur, kreatif, inovatif, mampu berpikir kritis, bisa bekerja sama, komunikasinya baik, dibanding hanya dia yang cuman datangnya terlambat, ya, megor gaya kisro, terus kemudian Lola, coba bisanya hanya SMS dan telepon, bisanya hanya menulis ya, berangkat ya megor waton mangkat ya, hanya waton berangkat, megor hanya untuk mendapatkan sangu orang tua, dibandingkan dengan dia yang mengembangkan kompetensinya di SMK Muhammadiyah Imogiri. Di SMK juga ada ini ya Bu ya, ekstra yang dia ini tentang IT. Tentang IT yang dia main gamelan itu ya. Bentep. Wah, Bentep luar biasa ya. Nanti teman-teman bisa gabung juga di sana. Banyak nanti kreativitas yang bisa teman-teman lakukan di SMK Muhammadiyah Imogiri. So, saya tunggu teman-teman di SMK Muhammadiyah Imogiri supaya teman-teman nanti bisa menjembatani teman-teman untuk bisa sukses dan hebat di masa depan. Amin. Ya, Pak. Mungkin itu cukup itu Bu Devi. Dengan waktu yang sangat singkat tapi kita sudah banyak ya dapat informasi, dapat motivasi dari Pak Agung Budi Prabawon ini. Istilahnya buat kita ini
walaupun di masa pandemi seperti ini kita tetap bisa berkreasi ya Pak Agung ya. Betul Tetap sekali. tidak bisa banyak alasan istilahnya kita adik-adik nggak boleh istilahnya dikit-dikit karena kekurangan kuota lah atau kekurangan handphone dan lain sebagainya, kita tidak bisa menyalahkan dengan alasan-alasan yang seperti itu. Tapi kita bagaimana kita menggalinya, bagaimana kita berusaha, insya Allah tadi manjada wajada, siapa yang mau berusaha, insya Allah Allah kasih jalan. Dan semoga kedepannya siswa-siswi SMK Muhammadiyah Imogiri yang baru saat ini bisa menjadi generasi yang unggul, Islami dan kompetitif. Sekian dari saya, Devi. Jika banyak salahnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk Bapak Agung sudah memberikan waktunya, kesempatannya pada kita semua untuk berbagi pada adik-adikku semuanya. Sekian motivasi dari Bapak Agung Budi Prabowo beserta saya sebagai moderator. Banyak salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama, Sampai Pak jumpa Agung. teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu besok ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.